Mari kita beranjak ke titik selanjutnya, yaitu titik ketiga dengan penggunaan lahan agroforestry. Vegetasi di plot agroforestry didominasi oleh kopi sebagai komoditas utama dengan pohon naungan berupa tanaman durian, sengon, cengkeh, kelapa, dan rambutan. Berdasarkan komposisi pohon penaung tersebut, agroforestry ini tergolong ke dalam sistem agroforestry yang kompleks, yaitu agroforestry dengan jenis tanaman penaung lebih dari 5. Sistem agroforestry yang berada di Desa Tulungrejo mempunyai simpanan karbon sebesar 56,6 megagram per hektar. Dalam struktur lanskap, agroforestry berperan sebagai ruang transisi dari hutan produksi ke tanaman semusim, agar menciptakan ekosistem transisi yang perubahannya tidak terlalu signifikan. Adanya komposisi pohon dan stratifikasi tajuk yang beragam menyebabkan air hujan terintersepsi oleh kanopi pohon dan memberikan kesempatan untuk air terserap ke dalam tanah, meminimalisir terjadinya runoff sehingga air yang masuk ke dalam aliran air sungai lebih jernih dan sebagian lagi tersimpan di dalam tanah. Pengukuran tingkat kekeruhan air dengan menggunakan sekidis menunjukkan nilai rata-rata sebesar 40 cm dengan suhu sekitar 17 derajat Celcius. Kedalaman pengukuran sekidis ini dimasukkan ke dalam rumus perhitungan kekeruhan air sebagai berikut.
Berikutnya adalah kita sampai di titik ketiga, di mana titik ketiga penggunaan lahan agroforestry, di mana kita bisa memastikan tanaman yang dibudidayakan pada titik ketiga ini adalah tanaman kopi, dan nangka, ada beberapa pohon sengon, dan juga ada beberapa tanaman durian. Untuk pengamatan pada titik ketiga, ini ada beberapa informasi yang didapatkan terkait tutupan lahan dan tanaman dalam lanskap. Di mana yang pertama untuk luas lahannya kurang lebih 2.500 meter persegi. Kemudian untuk jarak tanaman kopi kita bisa hitung ini adalah 2 kali 2 meter. Kemudian dengan populasi total adalah 625 tanaman. Untuk sebarannya untuk tanaman kopi merata, sedangkan untuk tanaman sengon, nangka, dan duren tidak merata, sehingga populasinya perlu dihitung satu persatu. Dengan kalau kopi tidak perlu karena sudah ada jarak tanamnya yang secara teratur. Setelah kita melakukan titik pengamatan, kita meletakkan frame ataupun petak kuadrat untuk melakukan pengamatan SDR-nya. Seperti biasa sebelum-sebelumnya, kita melakukan pengamatan ada berapa spesies yang ada di frame atau petak kuadrat ini akan kita hitung. Kalau kita lihat secara langsung, ada hanya satu spesies untuk vegetasi gulmanya. Kemudian setelah itu, seperti biasa kita menggunakan SDR dengan menghitung D1 dan juga D2. D1 adalah diameter yang paling panjang pada spesies gulma yang ada pada frame. Kita bisa melakukan pengamatan. Kita bisa melihat kurang lebih panjangnya 25 cm diameternya yang paling panjang. Kemudian kita untuk masuk ke D2, diameter yang pendek, kita bisa menghitung kurang lebih kalau kita ukur dengan tepat 11 cm, sehingga kita bisa mendapatkan data SDR pada lahan penggunaan secara agroforestry di titik ketiga ini. Kemudian setelah selesai kita melakukan pengamatan yang pada plot pertama seperti sebelumnya, kita melakukan pada 3 plot pada satuan lahan. Kita melakukan pengamatan 3 titik plot pada satuan lahan secara diagonal. Ini adalah yang pertama. Kemudian kita akan pindah yang kedua. Dan juga teki. Penggunaan lahan ketiga ini adalah penggunaan lahan agroforestry, di mana pengelolaan agroforestry di lahan hidup mengalami banyak tantangan organisme mengganggu tanaman. Berikutnya adalah kita sampai di titik ketiga. Di titik ketiga penggunaan agroforestry menimbulkan adanya kompetisi tanaman yang dibudidayakan pada titik ketiga ini, tanah, air, dan cahaya dengan tanaman pokok sehingga harus dikendalikan. Ada beberapa salah satu upaya untuk menekan pertumbuhan gulma pada penggunaan lahan agroforestry yaitu dengan untuk pengamatan pada titik ketiga, kimiawi, biologis maupun dengan cara beberapa informasi yang didapatkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran gulma selain sebagai pengganggu adalah potensi aneka-ragaman hayati yang dimiliki masyarakat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri secara langsung seperti penggunaan bahan pangan dan bahkan bisa ada beberapa jenis gulma pada penggunaan lahan agroforestry berpotensi sebagai obat tradisional. Namun kecenderungan pada saat ini kebanyakan gulma-gulma dibabat oleh masyarakat dan digunakan untuk pakan ternak warga. Saat ini kita sedang berada di lahan agroforestry. Terdapat berbagai macam tanaman yang ditanam pada lahan ini. Namun, tanaman utama yang ditanam oleh petani adalah kopi. Salah satu hama utama pada tanaman kopi adalah hama kumbang guguk kopi, yaitu Hippopotamus hampion. Berikut adalah salah satu contoh biji kopi yang terserang atau terinvestasi oleh hama tersebut. Dapat dilihat terdapat suatu lubang kecil yang merupakan jalan masuknya dari kumbang tersebut.
kopi, penyakit utama yang menyerang adalah karat daun yang disebabkan oleh patogen Hemilea pestacris. Bisa kita lihat daun yang terkena penyakit ini. Nah, berbeda dengan lahan-lahan sebelumnya seperti jagung dan kubis, pada komoditas ini kita menggunakan metode scoring. Mengapa kita lakukan? Karena tanaman masih mampu berproduksi, namun tingkat produksinya dipengaruhi oleh tingkat intensitas serangan dari penyakit. Apabila semakin tinggi penyakit yang menyerang tanaman ini, maka akan semakin rendah pula hasil produksinya. Cara penggunaan metode scoring, kita harus mengetahui intensitas serangan penyakit, daun yang terserang penyakit, dan berapa jumlah daun yang ada pada satu tanaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aspek sosial ekonomi pertanian akan mewawancarai Pak Trisilo di titik 3, yaitu di agroforestry untuk kegiatan praktikum virtual mata kuliah pertanian lanjut. Lahan yang Bapak usahakan itu luasannya berapa? Seperempat hektar. Dari seperempat hektar itu ada jenis komoditas apa aja Pak yang Bapak tanam? Saya tanam ini kopi, terus ada nangka, ada durian, kopi, nangka, durian, sama pisang. Terus naungannya ini pohon sengon. Ya, cukup ini. Untuk tanaman selaknya, tanaman yang di bawahnya, tanaman Yang sengon. di bawahnya sengon itu kan seperti rumput jajakan sementara itu. Kan hari disenagakan. Lahan ini Bapak menyewa atau sendiri? Milik saudara ini. Milik saudaranya. Kalau pemupukan kan kalau tahunan juga tidak sesering yang dilakukan pada tanaman semusim ya Pak? Ini kan kacang, ini pupuk kacang ya. Nggih. Kacang ya pakai pupuk. Itu menghabiskan berapa Pak sekali mupuk? Ini kuintal ya. 5 kuintal. Itu Jenis pupuk yang mana itu? organik itu ya Pak, kandang ya? Ah, Itu kalau boleh tahu pupuk kandangnya? kalau pupuk kandang itu pakai pupuk jenis itu. Pupuk sapi itu. Oh, pupuk kotoran ternak. Kotoran ternak. Itu Bapak dapatkan dari ternak sendiri Iya, atau bagaimana? ternak sendiri. Oh, Bapak berarti punya ternak juga ya Pak? Itu punya berapa ekor Pak? Itu ada 5 itu. Sapi? Selain sapi ada lagi Pak, ternak ayam atau unggas? Nggak ada Pak? Prioritas utamanya apa saja Pak? Itu durian itu yang utama. Yang utama ya. Kopi tadi yang komoditas utama ada nangka ya Pak? Iya. Itu kalau nangka Bapak jual juga atau dikonsumsi sendiri Pak? Konsumsi nangka itu Rumah tangga? ya itu buat kebutuhan rumah tangga ya bisa, terus kalau ada yang beli ya dijual ke tengkulak. Sebagian tanaman yang dikonsumsi ada sebagian lagi yang dijual Pak. Iya. Kalau pupuk yang digunakan apa saja? Ini pupuknya ya urea, konka sama zeta. Urea, polka, zeta. Nah, Kalau dari segi kelembagaannya Pak di sini, apakah ada kelompok tani Pak? Bapak mengikuti kelompok tani? Iya itu kan. Di dalam kelompok tani rukun makmur itu ada bantuan apa saja Pak? Kegiatannya apa saja Pak? Kegiatannya Dari
kelompok tani rukun makmur itu sendiri? Ya itu musyawarah. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, kan ini lahan agroforestry sudah mencerminkan pertanian yang ramah lingkungan nggak sih? Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri? Kalau ramah, ya sudah ramah, kan nggak pakai kimia, kan nggak pakai penyemprotan juga. Kayak penentuan musim tanam nggak Pak? Kan ada namanya Pak Pranoto Wongso, itu masih diberlakukan nggak sih Pak di desa sini? Masih. Kalau yang Bapak tahu Masih. Untuk tanaman itu saja Pak? Atau bisa untuk semua tanaman? Ya semua tanaman. di sini tuh ada alih fungsi lahan nggak sih Pak? Tentang pengalihan fungsi lahan. Perkebunan kan tetap perkebunan, Pak. Berarti ada peraturan desa seperti rumput apa ini namanya rumput? Itu rumput saja. Itu Bapak jual juga atau Enggak, itu pakan ternak Bapak? Ternak sendiri. Tapi saya itu Salah satu tempat yang dilindungi di sini selain punden apa ada lagi Pak tempat yang dilindungi? Yang disakralkan lah selain punden. itu ya di besaran Bundan itu terus makamnya Pasaka itu. Cuman itu saja Pak. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat. Ini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.